Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa direkam ya. Jadi record kenapa ini? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كيف حالكم أيها الطلاب والطالبات؟ Alhamdulillah Ustaz. Wa anta kaifa? الحمد لله أنا بخير أيضا. Kita bertemu kembali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum jami'an. Alhamdulillah. وسنستأنف درسنا إن شاء الله تعالى هذه الليلة. Di pertemuan yang telah lalu kemarin kita sudah sampai pada bab al-maf'ul min ajlihi. Ya, sambil kita menunggu yang lain ya Mas, kita murojaah. Ustaz, Nah, Ustaz, boleh al-maf'ul. nanya Ustaz? Naam, tafadhal. Ah, itu kebetulan kelihatan nih, babul maf'ul min ajlihi itu kan wa yusamma maf'ula. Itu eh, yusamma itu bukannya majhul Ustaz? Sahih, sahih, majhul. Hmm. Naib Ah, fa'ilnya, itu naik. naib Hmm. fa'ilnya adalah al-maf'ul min ajlihi wa yusamma al-maf'ulu min ajlihi. Oh, itu ada fathah di situ. Salah ya bukannya? Sahih, betul. Ya. Hah? Al-maf'ula sebagai maf'ulun bihi di sini. Karena seperti Oh, yang maf'ulun kita jelaskan di pertemuan yang lalu, kalau ada Hmm. fi'il muta'addi kepada Hmm. dua maf'ulun bihi, kemudian kita Oh, jadikan iya iya. majhul, Iya. mabni majhul, Ah. maka Hmm. fa'ilnya menjadi naib fa'il. Fa'ilnya dihilangkan, maf'ul bihi satu menjadi naib fa'il, maf'ul bihi dua Hmm. menjadi maf'ul bihi. Jadi maf'ul satunya itu kan naibnya yang mana, Ustaz? Ini yusamma, berarti naib fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu Dhamir. Hmm. huwa. Oh, yes, Dan yes. huwa itu Baik, al-maf'ul jazak. min ajlihi. Baik. Asal katanya apa Mas? Wa nusami gitu Hmm. kan? Naam. Kita anak tulis ya. Hmm. Jadi asal katanya apa? Misalnya yusama Hmm. atau yusami Hmm. Muhammadun, Muhammad menamai itu ya. Hmm. Naam. Al-maf'ula min ajlihi, al-maf'ula li Hmm. ajlihi. Gitu ya. Hmm. Atau kita Ya. ganti nama aja di sini. Hmm. Ganti nama orang. Ya. Yusami Muhammadun ibnahu, Ibnahu. uh-uh, Nah. Zaidan. Hmm. Nah. Muhammad menamai anaknya Zaidan. Zaidah. Nah. Zaid. Muhammad adalah fa'il, ibnahu maf'ul bihi Hmm. awal, Zaid Hmm. maf'ul bihi. Maf'ul bisani. Mm-mm. Ini Nah. kalau kita jadikan mabni majhul dan kita Dengan hilangkan Yusama fa'ilnya, ibnahu. Nah. maka jadi apa? Yusama ibnahu Yusamma Zaidan. mada? Yusama ibnahu ibnuhu Zaidan. Yusamma ibnuhu Zaidan. Zaidan. Gitu ya. Hmm. Yusamma ibnuhu Hmm. Zaidan. Ya. Jadi Zaidan di sini tetap sebagai maf'ul bihi. Maf'ul Ya. bihi. Kemudian ibnuhu naib fa'il. Hmm. Nah, kalau dalam Hmm. yusamma al-maf'ula li ajlihi wal maf'ula lahu, Hmm. ini berarti Nah. ada yang dihilangkan, yaitu naib Hmm. fa'ilnya ini tadi. Failnya. Naib fa'ilnya dihilangkan. Jadi Takdirnya apa, yusamma Ustaz? Zaidan gitu saja kan. Hmm. Yusamma Zaidan. Hmm. Gitu Mas.
Ini juga yusamma al-maf'ula li ajlihi. Sama kan? Bisa dipahami ya. Bisa, bisa. Yusammal maf'ula udah gitu ya. Yusamma asalnya yusamma al-maf'ulu min ajlihi al-maf'ula li ajlihi. Dinamakan maf'ul min ajlihi, maf'ul li ajlihi. Jadi di sini ada yang Hilangkan. dihilangkan yaitu al-maf'ulu min Al-maf'ulu. ajlihi. Al-maf'ulu min Ajlihi. ajlihi. Jadi ini ya. Ini sama kedudukannya seperti ibnahu di sini, sama ibnuhu ya, sama ibnuhu Zaidan ya, sama Iya, iya, iya. al-maf'ulu min ajlihi Iya. al-maf'ul. Iya. Karena merujuk kepada babnya tadi itu ya. Sahih. Das. Hmm. Baik. Jazakallah khairan, Kak. Iya. Wadah, ya. Barakallahu fiikum. Ya, jadi al-maf'ul min ajlihi yusamma al-maf'ul li ajlihi. Ya, itu nama lain dari maf'ul min ajlihi wa kadzalika Hmm. al-maf'ul lahu. Jadi ada tiga nama kemarin Hmm. ya sudah kita bahas. Hmm. Tiga Wa nama. huwal ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan li sabab wuqu'il fi'il. Itu isim mansub yang disebutkan sebagai penjelasan sebab terjadinya perbuatan. Ya. Contohnya adalah qama Zaidun ijlalan li Amrin. Isim mansub ijlalan di sini disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il perbuatan, yaitu perbuatan qama, qiyam, berdiri. Zaid berdiri, ya. Kenapa? Ijlalan li Amr. Untuk memuliakan, menghormati Amr. Kemarin sudah kita sebutkan di antara tandanya adalah alladzi yasluhu an yakuna jawaban li su'ali limadha hadasa al-fi'lu. Kenapa sebab terjadi fi'il? Ijlalan li Amr. Kenapa terjadi perbuatan itu? Jawabannya ijlalan li Amr, untuk memuliakan Amr. Kemudian disyaratkan tiga kemarin. Yang pertama, maf'ul li ajlihi, ya, harus masdar qalbiyan atau di mayoritas ya. Mungkin ada nanti istisna pengecualian, tapi illa ya, qalila ya, sesuatu yang sedikit. Ya, ini secara umum adalah masdar qalbiyan, perbuatan hati, ijlalan ya, menghormati ya, ibtigha'a, yang mengharap ya. Masdar ya, dari lafadznya dia adalah masdar, kemudian qalbiyan itu adalah perbuatan hati. Syarat yang kedua, ittihadu zamanihi wa zamani amilihi. Kesamaan waktu maf'ul li ajli tersebut dengan waktu amilnya. Ya, qama Zaidun ijlalan, ya, maf'ul atau zaman dari maf'ul li ajlihi yaitu ijlalan dengan zaman amilnya yaitu qama, berdiri. Ini satu waktu. Jadi berdiri ya, bersamaan dengan berdiri tersebut si Zaid menghormati Amr. Ya, jadi berdiri dengan menghormati ini satu waktu kejadiannya. Kemudian syarat yang ketiga, ittihadu fa'ilihima, kesamaan fa'ilnya. Ya, lihat, qama fa'ilnya adalah Zaid. Yang berdiri Zaid, ijlalan yang menghormati pun juga Zaid. Ya, tiga syarat. Kama taqaddama fil misalah ini, ya, seperti yang telah lalu di dua contoh, ya, qama Zaidun ijlalan li Amrin dan qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Juga firman Allah Azza wa Jalla, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, kemarin sudah kita bahas. Dan firman Allah juga, alladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Nah, kemarin kita sampai di sini, ya. Maka kalau tidak terpenuhi syarat tersebut, dia tidak bisa menjadi maf'ul li ajlihi. Ya, contohnya apa? Ta'ahabtu safar. Ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh ta'ahabtu as-safar. Ta'ahabtu bermakna aku telah menyiapkan, aku telah bersiap-siap. Al-isti'dad, ya. Aku telah bersiap-siap safar. Ya. Ini kenapa tidak boleh demikian? Li'adami ittihadiz zaman. Karena tidak adanya kesamaan zaman. Zaman antara maf'ul li ajlihi, kalau seandainya as-safar ini kita jadikan maf'ul li ajlihi, ya, dan zaman amilnya yaitu at-ta'ahub, ya, atau al-isti'dad itu. Jadi tidak ada kesamaan zaman.
Karena ta'ahabtu, ya, aku telah bersiap-siap. Ini sudah terjadi lampau. Kemudian as-safar, bersafar. Bersafar kan belum, nanti, masih nanti. Entah besok, ya entah lusa, ya entah kapan. Nah, ini tidak apa? Tidak sama antara amil, ya, atau waktu amilnya, yaitu bersiap-siapnya, dengan waktu waktu liajlihnya, safarnya. Maka seperti ini tidak boleh. Ta'ahabtu as-safar li'adami ittihadi zaman, karena tidak adanya kesamaan zaman. Ya, selain itu kalau kita memiliki zauq lughawi, ya, rasa terhadap bahasa, ya, bisa mencicipi bahasa, itu juga tidak enak didengar seperti ini. Ta'ahabtu safara, tidak enak didengar. Berbeda dengan misalnya kumtu ijlalan li amrin, ya, qasadtuka ibtigha'a mardatik, ya, atau ibtigha'a ma'rufik, ya. Berbeda, ya, zauq lugawinya berbeda. Ta'ahabtu safara tidak enak didengar, ya. Ini yang pertama, nggak boleh. Begitu juga wala ji'tuka mahabbataka iya ya. Ini juga tidak boleh. Kalau kita katakan ji'tuka, aku mendatangimu, ya, ji'tuka, aku mendatangimu, mahabbataka. Apa mahabbataka? Mencintaimu, karena kecintaanmu iya ya kepadaku. Aku mendatangimu karena kecintaanmu kepadaku. Kenapa nggak boleh? Ya, baik. Jadi ini seolah-olah, ya, maf'ul li ajlihinya adalah apa? Mahabbataka, dan amilnya adalah apa? Ji'tuka. Ini nggak boleh. Kenapa? Li'adam ittihadil fa'il. Ya, karena tidak adanya kesamaan pelaku. Yang datang siapa? Ya, yang mencintai siapa di sini? Ji'tuka, yang datang aku, mahabbataka, karena kecintaanmu kepadaku. Yang datang ana, yang cinta antum. Ya, maka ini apa? Tidak bisa menjadi maf'ul li ajlihi. Ya, seperti itu. Ya, bal yajibu jarruhu billam. Akan tetapi wajib menjarnya, ya. Wajib menjadikannya majrur dengan lam. Maka kita katakan ta'ahabtu lis-safari. Nah, ini yang betul. Ta'ahabtu lis-safari, wajib dia dengan atau dijar dengan lam. Ini dari sisi daud juga tidak enak didengar. Ji'tuka mahabbataka iyaya. Ya, tidak biasa gitu. Ini wajib dijar dengan lam. Ya, sehingga apa? Menjadi jar majrur, ya, bukan maf'ul li ajlihi. Wajituka limahabbatika iyaya. Ini juga wajib dijar dengan lam, ya, seperti itu. Jadinya jar. Bisa dipahami yang nggak boleh ini? Sebabnya kenapa tidak boleh bisa dipahami. Yang pertama, ta'ahabtu as-safara, ini karena tidak ada kesamaan antara zaman, yaitu zaman Zaman. maf'ul mutlak tersebut, kalau seandainya boleh, ya, tapi kan nggak boleh, dengan zaman amilnya, yaitu ta'ahabtu. Yang kedua, fa'ilnya berbeda, yang datang ana, yang cinta antum. Iya. Maka tidak bisa. Baik. Ada pertanyaan? Ya, dengan maf'ul jadi insya Allah sudah jelas, ya, tulab dan talibat. Mudah-mudahan Iya, bisa Ustaz, jelas. dipahami. Insyaallah. Barakallahu fikum. Idzan wasilu darsana. Kita lanjutkan, ya, pelajaran kita, yaitu pada babu al-maf'uli ma'ahu. Bab maf'ul ma'ah. Baik. Tafadhal, man yaqra? Mas Faldi marratan ukhra, tafadhal. طيب. المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع
libayani libayani libayanin Nah, min libayani libayani man. man fu'ila ma'hu al-fi'lu masbuqan bijumlati bijumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu. Masya Allah, Ustaz. barakallahu fiik. Sahih. Nah, jadi ini masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun, ya, au Aw ismun. ismun, ya, fihi ma'na al-fi'li wa hurufun. Nanti kita bahas. Baik. Babu al-maf'uli ma'hu. Bab maf'ul ma'ah. Ya. Al-maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah adalah al-ismul mansubu. Isim mansub alladhi yudhkaru, yang disebutkan ba'da wawin, setelah waw, yang mana waw tersebut bermakna ma'a. Ya, jadi wa di situ adalah wawu ma'iyah, bermakna ma'a. Tujuannya apa? Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, untuk menjelaskan yang dilakukan bersamanya suatu perbuatan. Ya, di sini Anda berikan keterangan, ya, ai libayani dzat allati fu'ila al-fi'lu bi musahabatiha, untuk menjelaskan zat yang sebuah perbuatan, ya, dilakukan bersamaan dengannya. Musahabah, bersandingan dengannya, bersamaan dengannya. Maka al-maf'ulu ma'ahu istilahan, secara istilah adalah tilka dzat. Dzat itu nanti kita bahas melalui contoh. Bil misal yattadihul maqal insyaallah. Baik. Kemudian masbuqan, yang didahului bijumlatin, ya, dengan jumlah fiha fi'lun, yang di dalamnya ada fi'il atau ismun, atau ada isim fihi ma'nal fi'li, yang pada isim tersebut ada makna fi'il itu, wa hurufuhu, dan ada huruf-hurufnya. Melalui contoh nanti akan jelas insyaallah. Misalnya dilihat ja'al amiru wal jaisha. Ya, mana ini maf'ul ma'ahunya? Tulab dan talibat. Al-jaisha. Al-jaisha, Hasan. Nah, maf'ul ma'ahunya adalah al-jaisha. Jaisha. Ini ya, al wal jaisha, dan wawu di sini adalah al ma'iyah, wawul ma'iyah. Tadi definisinya adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu. Jelas ini ya? Waw, wal jaisha. Wawunya itu ada lingkaran merah, wawu al-ma'iyah, ya. Al-jaisha inilah maf'ul ma'ahu. Dia disebutkan setelah wawu. Nah, jadi sampai di sini jelas ya? Al-ismul mansub, ya, alladzi yudhkaru ba'da wawin bimakna ma'a. Wawu tersebut artinya adalah ma'a. Baik. Tujuannya untuk apa? Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, untuk menjelaskan yang dilakukan bersamanya perbuatan. Ya. Libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Ya, maksud dari ibarah ini adalah libayani dzat, untuk menjelaskan zat, ya, allati fu'ila al-fi'lu bimusahabatiha, untuk menjelaskan zat yang suatu perbuatan dilakukan bersamaan dengan zat tersebut. Maka maf'ul ma'hu secara istilah itu adalah zat itu sendiri, ya, adalah tilka zat, ya, zat itu sendiri, ya. Di dalam contoh ini, ya, contohnya apa kita? Amiru Ja'al amiru wal jaisha. wal jaisha. Ya, maka maf'ul ma'ahu di sini adalah zat itu sendiri, yaitu al-jaisha. Ya, yaitu libayani zat, untuk menjelaskan zat yang dilakukan bersamanya perbuatan. Itu yang dilakukan perbuatan bersamaan dengannya. Perbuatannya apa di sini? Ja'a. Ya, datang, ya.
Berarti apa? Ja'al amiru wal jaisha artinya adalah ja'al amiru ma'al Amir datang bersama jaishi. Heeh. Ya, sama sang Jaish, amir, sang pemimpin datang bersamaan dengan apa? sama pasukannya, pasukannya. Sama dengan pasukannya. Maksudnya pasukannya sudah siap, ya. Bukan berarti amir itu datang dan pasukannya datang juga, tidak. Kalau seperti itu nanti wawunya jadi wawu atof, al-jaisha jadi al. Atau Jaishu. Mm-mm. Kalau datang bareng ya, ja'al amir wal Mm-mm. jaishu itu ma'tuf nanti jaishu. Jadi fa'il juga itu Tapi ma'tuf. apa Nat, Sedangkan kalau misalkan boleh tanya satu Nat. boleh, Kalau misalkan itu kan hurufnya gundul kita baca wal Jaishu juga boleh juga kan? tapi maknanya berbeda. Iya berbeda. Ah, ah. Dia datang nanti amir tersebut dan jais pasukannya pun juga datang, ya, baru datang Ah, seperti itu, telah datang. Tapi iya kalau tapi seperti boleh itu, nggak? Nat? ya, boleh, tetapi mengandung makna yang berbeda. Beda ya. Boleh-boleh saja sebagai ma'tuf nanti, atof. Kalau ini kan ja'al amiru wal jaisha, datang pemimpin tersebut bersamaan dengan Bersama. kesiapan pasukannya itu maksudnya. Mm-mm. Ya, jadi pasukannya itu sudah siap, sudah baris, ya. Datang sang pemimpin bersamaan dengannya. Ya, makanya Pak, libayani dzat untuk menjelaskan zat itu al-jaisha allati fu'ilal fi'lu yang perbuatan itu dilakukan yaitu kedatangan si Amir ya bi musahabatiha bersamaan dengannya. Musahabah, bersandingan dengannya, ya. Maka maf'ul ma'ahu itu apa? Tilka dzat itu sendiri, yaitu al-jaish itu sendiri. Nah, ibarat ini lebih mudah untuk kita pahami. Ya, karena kalau libayani man, jadi nanti ya mengharuskan sesuatu yang berakal karena isim mausul man itu untuk yang akil gitu kan. Nanti untuk kita Ah, terapkan wasawal ma wal khasyabata ini agak sulit pemahaman kita, mm-mm. ya. Nah, jadi isim mansub yang disebutkan setelah wawu yang mana wawu tersebut bermakna ma'a berarti boleh kita artikan ja'al amiru wal jaisi ma'al jaisi karena wawu tersebut bermakna ma'a. Ja'al amiru ma'al jaisi. Di dzarf Jaish. kemarin sudah kita bahas juga kan? Mm. Zahabtu atau jalastu ma'a Zaidin. Ma'a itu apa? Musahabah. Kalau di dalam konteks dzarf seperti itu, aku duduk ma'a Zaidin ai bi musahabati atau musahiban lahu kan gitu. Bersanding dengan Zaid. Nah, kalau di sini apa? Ya entah nanti waktu ya ataupun eh, kejadian itu bisa. Contohnya yang pertama adalah ja'al amiru wal jaishaini. Bimana ja'al amiru ma'al jaisi. Jadi sang amir datang ya bersamaan dengan pasukannya tersebut sudah berbaris. Gambarannya seperti itu. Kemudian masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun. Ya. Yang masbuk didahului Dahului. jumlah kalimat yang dalam kalimat tersebut ada fi'il. Mm. Ya. Ya, contohnya ini ja'al amir ya Mm. wal jaisha. Dilihat ya, maf'ul ma'ahu di sini ya, al jaisha itu didahului ya dengan apa? Jumlah Jumlah via fi'lun. ja'al amir. Ingat, ja'al amir ini fi'il dan fa'il. Dan di jumlah tersebut ada apa? Ada fi'il ja'a. Ini yang dimaksud dengan masbukan bi jumlatin fiha fi'lun. Bi jumlatin fiha fi'lun. Ya, fi'il. Ya, ini ja'a fi'il. Ya. Au ismun atau di jumlah tersebut ada isim ya jumlah yang mendahului maf'ul ma'hu yang di dalam isim tersebut ada makna fi'il yaitu semakna dengan fi'il atau dan huruf-hurufnya bukan atau ya dan huruf-hurufnya contohnya adalah yang ketiga ana sa'irun wan nila ya ana Mm. sa'irun wan nila maf'ul ma'ahunya adalah apa An-nila. an-nila ahsanta maf'ul ma'ahunya adalah an-nila ya wawunya wawu ma'iyah dan
Maf'ul ma'ahu di sini didahului dengan jumlah. Jumlah apa? Ana sa'irun jumlah Jumlah Ismiyah. 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 Di dalamnya ada fi'il atau isim? Ada ya? Terkandung fi'il. Ada isim. Fi- Di sini kan Isim isim ter. bahasa kita. Nah, Bahasa nah, kita di sini apa? Au ismun, isim. ya. Mm. Di sini ada isim, yaitu sa'ir, ya, yaitu sa'ir. Isimnya sa'irun. Nah, isim tersebut fihi ma'nal fi'li. Isim tersebut bermakna fi'il. Fi'ilnya apa Mm. ini? Ya. Sir, sirtu gitu kan? Sa Ana sa'irun berarti sirtu, sirtu. gitu kan? Nah, jadi fihi ma'nal fi'li. Dalam ya isim tersebut ya sa'irun terdapat makna fi'il. Nah, ini zoomnya mau mati lagi nih 10 menit ya, ada notifikasi. Nanti kita masuk kembali. Wa hurufuhu, dan huruf-hurufnya. Dilihat huruf-huruf fi'il sirtu dengan sa'irun ini sama. Gitu ya. Ada sin, ada ra. Ya, ada sin, ada ra. Karena merupakan istiqaqnya. Ini yang dimaksud dengan apa? Wa hurufuhu. Yaitu huruf-huruf fi'il itu. Sirtu dengan sa'ir. Ini satu huruf. Berarti harus istiqaq. Ya, istiqaq. Mustaq. Berarti ambil dengan. Jadi didahului dengan jumlah, yang jumlahnya ada fiil, contohnya ja'a al-amiru, ya, atau jumlahnya ada isim, contohnya ana sa'irun, dan isim tersebut semakna dengan fiil, ya, ana sa'irun semakna dengan sirtu, dan juga apa? Hurufuhu. Di dalam isim tersebut ada huruf-huruf fiil, ya, huruf-huruf fiil sirtu sama dengan sa'irun. Bisa dipahami ya? Allah bisa ya, tulab, talibat. Insyaallah, San. Insyaallah nanti di ini kembali, ya. Yang fi sebentar, San. Hmm. Yang fihi makna fi'il itu bukan berarti dia itu adalah apa namanya? Khobar. Kalau ini kan khobarnya itu kan dia berbentuk fa'il. Ya, isim fa'il gitu. Fi, ismun fihi Fihi makna makna. al-fi'il. Ya. Jadi maksudnya isim sa'ir itu semakna dengan Hmm. fi'ilnya. Fi'ilnya adalah sirtu. Sirtu. Oh gitu. Ya betul, isim fa'il. Berarti kan kalau tidak semakna dengan fi'il, maka apa? Hmm. Syarat ini tidak terpenuhi. Ya. Hmm. Jadi dia didahului dengan jumlah, ya, jumlah fi'liyah, ya, ja'al amir, atau jumlah ismiyah, yang mana isimnya itu sama dengan fiilnya, ya. Berarti ya kira-kira isim fa'il, ya, isim maf'ul, sifat musyabbahah seperti itu kan. Ya, dan ada makna atau dan ada huruf-hurufnya. Hurufnya sama. Sirtu, sa'irun ini sama. Ya, meskipun tidak secara spesifik sama, tetapi dia istiqoq dari saro yasiru, sa'irun, seperti itu. Baik, kita kembali ke contoh yang kedua. Wastawal ma'u wal khashabata. Ya, aina atau mada ma huwa al-maf'ul ma'ahu huna? Maf'ul ma'ahu ini Musyabata. al-khashabata. Musyabata. Nah, jadi isim mansub yang didahului dengan wawu ma'iyah. Wawu bermakna ma'na. Ya, untuk menjelaskan zat yang dilakukan sebuah perbuatan bersamaan dengannya. Ya, ini artinya adalah istawal ma'u wal khashabata. Dan istawa bimana irtafa'a, ya, naik. Istawa bimana irtafa'a. Dan naik air, ya. Dan air naik wal khashabata bersamaan dengan apa? Khashabah. Kayu gitu ya. Dan ini maksud dengan kayu atau khashabah di sini itu adalah Yang ngapung. bukan kayu yang digunakan untuk ukuran sebuah bendungan atau apa, ya.
Ahlu Misr, ya, penduduk Mesir menggunakannya untuk apa? Mengetahui ketinggian Sungai Nil itu. Dan kalau antum lihat di bendungan-bendungan juga ada seperti itu. Misalnya 1 m, ya, 2 m, dan seterusnya. 100 m misalnya. Ya. Ini disebut dengan khasyabah itu ini. Ya. Jadi istawal ma'u, ya, irtafa'al ma'u. Air itu naik, wal khasyabata bimana ma'al khasyabati. Bersandingan, ya, bermusahabah dengan apa namanya? Khasyabah tersebut, kayu tersebut, atau untuk mengetahui ini istilahnya Pak. Untuk mengetahui ya, ketinggian air seperti itu. Ya. Indikator ya, indikator ketinggian air mungkin seperti itu. Khosyabah itu. Nah, ini yang naik siapa? Air atau khosyabahnya ikut naik? Airnya aja berarti naik Ustaz. Betul sekali, airnya saja, ya. Airnya saja. Dan khosyabahnya musahabah, bersandingan dengan air itu, ya kan? Nah, ya. Berbeda ketika kita katakan istawal ma'u wal khosyabatu. Atof, jadi khosyabahnya ikut naik. Kalau wal khosyabatu. Naik air dan indikatornya, ya. Nah, kalau seperti ini istawal ma'u wal khosyabata, maka yang naik airnya, ya, bimana ma'al khosyabati, bersamaan dengan khosyabah itu. Musahabah jadinya apa? Ya di situ bersandingan seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Contoh lagi biar lebih paham. Wa ana sa'irun wan nila. Aku berjalan, ana sa'irun bimana sirtu, aku berjalan, wan nila, apa arti wan nila? Ma'an Nil. Sungai ini Bersamaan dengan Sungai Nil. Ya, ana sa'irun ma'an Nili, seperti itu. Aku berjalan bermusahabah dengan apa? Sungai Nil. Ini yang berjalan antum apa dengan Sungai Nilnya? Sungai berjalan tidak? tidak, berarti di sampingnya ada Sungai Nil gitu Ustaz. Ayo ahsanti barakallahu fiik. Misalnya ada orang yang bertanya ke ana, mana Jami'atul Azhar di Mesir ya? Ana katakan ke dia, ya, ya imsi wan nila. Boleh. Ya, berjalanlah wan nila bersamaan dengan Sungai Nil. Nanti antum menemu Al-Azhar, misal atau masjid yang lain. Jadi yang jalan ana di sini, ana sairun wan nila. Di sampingnya seperti itu. Musahabah intinya. Ya. Kalau belum jelas kita bahas contoh yang selanjutnya. Misalnya la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Jangan kamu larang, jangan kamu mencegah, ya, nahi mungkar, ya, dari apa? Al-qabihi, keburukan, wa ityanahu. Apa arti wa ityanahu? Ma'a ma'a ma'amazatul lab talibat. Ma'a ityanihi. Ma ityanihi. Apa artinya? Jangan kamu mencegah dari keburukan, ma'a ityanihi, bersamaan dengan kamu mendatanginya. Paham ya? Jangan mencegah keburukan bersamaan dengan engkau mendatanginya. Engkau mencegah keburukan, engkau sendiri ketika itu mendatanginya. Jelas ya? La tanha 'anil qabih wa ityanahu. Jadi maf'ul ma'hunya adalah ityanahu. Maknanya adalah ma'a ityanihi. Ya. Kalau ini kita jar gimana? La tanha 'anil qabihi wa ityanihi berarti la tanha 'anil qabihi wa 'an ityanihi. Nanti bukan jadi maf'ul ma'ah tetapi jadi ma'tuf. Gitu ya.
Kemudian mata Zaidun wa tulu asyamsi. Zaid meninggal, wafat, mati. Wa tulu asyamsi. Apa artinya? Ma'a tulu Eh, asyamsi. tatkala Bersamaan. tatkala Laisa, matahari tulu laisa setelah. Musahabah. tatkala Tatkala ahsan dan mumtaz. Tatkala bersamaan tulu atau terbitnya matahari. Ahsan. jam. Tatkala ya betul. Ketika tatkala itu musahabah. Oke, barakallah. Al-wasil kita lanjutkan ya. Mata Zaidun wa tulu asyamsi. Bimana mata Zaidun ma'a tulu asyamsi. Zaid wafat bersamaan dengan tulu atau terbitnya matahari. Juga firman Allah Azza wa Jal, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Nah, maf'ul ma'ahunya di sini adalah Hmm, syuraka'akum. Ya. syuraka Nah, ini maknanya adalah ma'a syuraka'ikum. syuraka Ma'a syuraka'ikum. Ajmi'u amrakum, yaitu bulatkanlah ya perkara kalian bersama dengan siapa? Suraka, ya, suraka-ikum. Nah, seperti itu. Ajmi'u amrakum ma'a suraka-ikum. Ya, suraka itu sekutu-sekutu, ya, jamak dari syarik seperti itu. Maka di sini ya pasti maf'ul ma'ahu, ya, bukan ma'tuf kepada amr, karena yang dibulatkan itu kan perkara, ya. Suraka nggak bisa dibulatkan. Bulatkanlah perkara kalian, maksudnya teguhkanlah gitu ya perkara kalian dan siapa syuraka ya, sekutu-sekutu kan nggak mungkin. Maka di sini jelas bahwanya syuraka adalah di makna wa syurakaikum di makna ma'a syurakaikum ya maf'ul mana seperti itu ya bisa dipahami ini tulab dan talibat. Insyaallah, Ustaz. Oke. Nah, kita lanjutkan ya pembahasan tentang al-hal. Kita targetkan selesai hal insyaallah taala. Bismillah. Baik, babul hal. Al-hal huwa ismul mansub. Hal adalah isim mansub ya. Al-mufassiru yang menafsirkan liman bahama minal hayat. Yang inbahama, istabhama, pemubham yang tidak jelas. Ya, bimana khafiya wastatara inbahama ya. Yaitu isim mansub yang menafsirkan, bimana yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas dari hayat, dari bentuk-bentuk. Ya. Contohnya adalah imma yufassiru halal fa'il. Jadi nanti ada 3 fungsinya. Yang pertama, imma yufassir halal fa'il, menafsirkan keadaan fa'il yang pertama. Ya. Wa yufassiru halal maf'ul bihi, menafsirkan keadaan maf'ul bihi atau apa? Yufassiru halahuma ma'an, atau menafsirkan keadaan keduanya bersamaan, yaitu fa'il dan maf'ul bihi. Dan ini kita sebut dengan sahibul hal gitu ya. Sahibul hal. Baik, yang pertama contohnya imma yufassiru halal fa'il. Entah itu dia menafsirkan hal itu keadaan ya, keadaan fa'il seperti ja'a Zaidun rakiban. Ini mana halnya? Tulab talibat. Halnya adalah Rakiban. rakiban. Nah, halnya adalah rakiban. Nah, baik. Kita kembali ke definisi. Al-hal huwa ismul mansub. Hal adalah isim mansub. Contohnya rakiban di sini. Al-mufassiru yang menafsirkan liman bahama yang tidak jelas, yang tersembunyi ya, minal hayat dari bentuk-bentuk. Ya, jadi rakiban di sini menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari bentuk. Dan yang ditafsirkan di sini adalah apa? Bentuk kedatangan Zaidun. Kedatangan Zaid. Mumtaz. Jadi menafsirkan siapa fa'il yaitu Zaid. Bentuk kedatangan Zaid, ja'a Zaidun. Zaid datang. Bentuk kedatangannya adalah apa? Rakiban.
menaiki kendaraan, ya, menaiki kendaraan. Kalau kita hilangkan rakiban, ja'a Zaidun saja, ini bisa dipahami, sudah bisa dipahami. Zaid datang, tapi kita nggak paham bentuk kedatangan dia seperti apa. Berjalan kaki kah, berlari kah, ya, atau naik kendaraan kah. Ya, maka ketika kita berikan hal, yaitu rakiban, yaitu isim mansub yang menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari bentuk, maka menjadi jelas. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang rakiban. Hal, ya, dalam keadaan dia naik kendaraan. Berarti rakiban di sini adalah hal, ya, mansub, dan sahibul halnya adalah Zaid. Paham ya? Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Azza wa Jalla, fa kharaja minha khaifan, maka dia keluar darinya. Ini menceritakan tentang siapa? Musa, ya. Maka Musa keluar darinya, yaitu dari negeri Mesir, khaifan, dalam keadaan takut. Takut. Jadi keadaan khaifan ini, ya, atau hal khaifan ini menjelaskan bentuk siapa? Bentuknya Keadaan fa'il. fa'il. Fa'ilnya siapa fa'ilnya? Dhamir Huwa. Dhamir huwa. mustatir, dhamirun mustatirun Takdiruh. takdiruhu huwa. Takdir huwa. Ya, seperti itu. Dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ya, jelas ya? Litafsiri halal fa'il, untuk menafsirkan keadaan si fa'il, yaitu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jelas Bu Retno? Insyaallah ya, barakallahu fiik. Baik. Kemudian, Tanya saya. nah, fadal. Litafsiri halal fa'il. Itu halal. Kenapa masuk? Imma yufassiru hala, litafsiri hali. Mana baca masuk? Iya. Ya, itulah kadang, ya, namanya lisan. Jazakallah khairan. Anak suka kalau diingatkan itu, ya. Diingatkan suka. Enggak, anak juga ragu satu. Bukan diingatkan. Dikiranya anak maksum, ya. Maka semua yang dari lisan anak itu Enggak, siapa tahu ada yang lain kan, enggak tahu gitu. memang anak pun demikian. Kadang kalau para masyayikh itu salah gitu, anak jadi ragu, ini yang salah anak apa beliau gitu kan. Anak tanyakan juga gitu. Anak tanyakan juga. Ya, terkadang memang gitu. Ya, kalau saya, ya, para guru itu kadang salah. Betul, ini litafsiri hali al-fa'il. Al-fa'ili. Nah, baik. Kemudian yang kedua, wa yufassiru halal maf'uli bihi. Ya, atau menafsirkan dan menafsirkan keadaan maf'ul bihi, seperti raqibtul farasa musrajan. Aku menaiki kuda, raqibtul farasa. Aku menaiki kuda musrajan. Musrajan itu ada sarj di atasnya. Sarj itu adalah pelana, ya. Berarti musrajan yang diberikan pelana. Ya, pelana kuda itu kan sesuatu atau tempat duduk yang diletakkan di atas kuda tersebut. Ya, raqibtul farasa musrajan. Aku menaiki kuda dalam keadaan diberikan pelana. Nah, ini yang diberikan pelana fa'il atau maf'ul bihi-nya? Maf'ul bih. Itu maf'ul bihi-nya, ya, nggak mungkin fa'il yang diberikan pelana. Nah. Baik, raqibtul farasa musrajan. Ini menjelaskan keadaan maf'ul bihi, yaitu si faros, si kuda itu, ya. Bahwasanya dia berpelana. Nah, baik. Kemudian qaulihi ta'ala. Ini nahwu qaulihi ta'ala gitu, ya. Wa arsalnaka lin-nasi rasulah, dan kami mengutusmu wahai Muhammad lin-nasi, bagi manusia, rasulah, sebagai rasul. Nah, rasulah adalah hal
ya, mansub, yang mana hal ini menjelaskan keadaan siapa? Maf'ul bihi. Mana maf'ul bihinya? Ka- Ka. Ka'an. Dan kami mengutusmu, ya, dalam keadaan kau ini Rasul. Wa yufassiru halahuma ma'an, dan menafsirkan keadaan keduanya bersama. Nahwu laqitu Abdallah, yaitu keadaan fa'il dan maf'ul bihi bersamaan. Aku menemui Abdallah, ya. Rakibaini, ya. Rakibaini ini hal mansub dengan apa? Tulab talibat Iya. mansub bil ya, ya, li'annahu musanna. Nah, berarti dua yang menunggangi kendaraan. Berarti siapa ya? Tentu fa'il dan maf'ul bihinya. Laki Lebih. itu di sini domir tu fa'il, dan juga Abdullah menjelaskan keduanya. Jadi sahibul halnya adalah, ya, fa'il dan maf'ul bihi. Li tafsiri halil fa'ili wal maf'ul bihi, untuk menafsirkan keadaan fa'il dan maf'ul bihinya. Jadi pahami ya? Baik. Syurutul hal, syarat-syarat hal. Ya, ada 4 syarat di sini. Yang pertama adalah la yakunul halu illa nakiratan. Tidak terjadi hal itu kecuali nakirah. Tidak terbentuk hal itu kecuali nakirah. Syarat yang pertama. Kalau kita perhatikan di sini, nakirah semua raqiban, khaifan, musrajan, rasulan, dan raqibaini nakirah. Ya. Fa in waqa'a bi lafdzil ma'rifah. Maka jika seandainya terletak hal tersebut dengan lafaz ma'rifah, uwila, maka ditakwil, ya, Amin. ditakwil. Binakiratin, ditakwil dengan nakirah, ya. Nahwu jaa Zaidun wahdahu, datang Zaid wahdahu. Di sini hal ma'rifah. Apa sebab ma'rifah dia? Mudhaf Mudhaf ila madza? ila ma'rifah. Mudhaf ila ma'rifah atau ila dhamir di sini, ya. Dengan dhamir itu ma'rifah. Maka dia ditakwil. Jadi wahdahu ini adalah hal mansub, ya, wa huwa mudhaf, dan hu adalah mudhaf ilaihi. Seperti itu. Ya. Tetap i'rabnya tetap hal, ya. Hal mansub tetap seperti itu. Dengan tetap hal, ya, dan hu ini mudhaf ilaihi. Tetapi harus ditakwil, ya, ai jaa Zaidun munfaridan. Ini takwilnya. Dianggap munfaridan wahdahu itu. Karena maknanya ya munfaridan. Datang Zaid sendirinya. Ya, bermakna munfaridan, sendirian. Ya. Jadi syarat utamanya tadi hal itu nakirah. Ya. Tapi kalau seandainya terletak dengan lafaz ma'rifah, maka dia ditakwil dengan nakirah. Dan kalau ditakwil maka bisa yang ma'rifah itu kita i'rab sebagai hal. Nah, kita punya takwilnya, yaitu munfaridan. Syarat yang kedua, wal ghalibu kaunuhu mushtaqan, dan mayoritas umumnya kaunu al-hal mushtaqan. Hal tersebut adalah isim mushtaq. Isim mushtaq. Makanya tadi di definisi, ya, bukan ini lain, ya. Ya. Adalah apa? Isim mushtaq. Wa qad yaqa'u jamidan, dan qad yaqa' bermakna nudrah, dan kadang-kadang atau bisa jadi terletak pada apa? Terletak jamidan dalam bentuk isim jamid. Jamid itu yang selain mushtaq, ya. Mushtaq itu apa? Kata yang diambil dari kata yang lain. Gitu, ya. Misalnya ini tadi, ya, rakiban kata isim,
Ini mushtaq, diambil dari rakiba yarkabu. Rakiba yarkabu. Fi'il rakiba yarkabu. Khaifan diambil dari khafa yakhafu. Ya musrajan ya, tentu diambil dari fi'ilnya ya. Kemudian rasulan ya diambil dari fi'ilnya. Rakiba ini begitu juga diambil dari fi'ilnya mushtaq. Ya, ini mayoritas seperti itu. Keumumannya seperti itu. Wa qad yaqa'u jamidan, dan kadang-kadang atau bisa jadi hal itu ya terletak ya dalam bentuk jamid, isim jamid. Tetapi apa, muawwalan bi mushtaq, yang ditakwil dengan isim mushtaq. Contohnya bada zaidun qamaran. Qamar ini isim jamid, tidak diambil dari kata yang lain. Nggak ada fi'il qamara yakmuru misalnya. Seperti kursiyun, isim jamid ya, nggak ada fi'il misalnya apa, farosa, terus ada, tidak ada ya, isim-isim jamid. Apalagi isim jamid misalnya kolam, isim jamid ya. Ya. Kadang-kadang ada hal dari isim jamid, tetapi apa? Dia muawwal mushtaq. Bada zaidun qamaran. Nampak Zaid itu apa? Qamar. Bulan qamar artinya. Tapi takwilnya adalah apa? Takwilnya adalah Mudhi'an. mudhi'an. Kenapa mudhi'an? Ya, karena bulan itu mudhi, bersinar ya. Nampak Zaid bersinar. Ya, makna bada zaidun qamar, di mana bada zaidun mudhi'an. Zaid nampak bersinar. Dan qamar ini kalau sudah kita takwil mudhi'an ya antum i'rab sebagai hal juga. Qamaran. Al mansub wa alamatu nasbihi. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya bi'tuhu yadan biyadin. Nah, yad ini termasuk isim jamid. Tidak diambil dari fi'il. Ya, tidak diambil dari kata yang lain. Aku menjualnya yadan biyadin, tangan dengan tangan. Dalam keadaan tangan dengan tangan. Ini maksudnya adalah apa? Bi'tuhu mutaqabidaini. Saling apa? Taqabud, saling serah terima. Taqabud, serah terima. Aku menjual pena ini dengan si pembeli yadan biyadin, di mana mutaqabidaini. Saling taqabud. Ada pulpen, ada uang mana? Itu namanya taqabud. Yadan biyadin. Ya, dalam bahasan riba disebutkan yadan biyadin. Kontan. Jadi yadan di Arab sebagai apa? Hal. Ya, kemudian biyadin ya jar majrur muta'alliq atau muta'alliqani bi yadan. Nanti dicari sendiri. Ya. Karena kita punya takwilnya. Jadi yadan di sini apa? Hal. Takwilnya adalah mutaqabidaini. Contoh yang ketiga, udkhulu rajulan. Masuklah kalian, satu orang laki-laki, satu orang laki-laki. Jadi ini sebagai hal dua-duanya ya. Masuklah kalian, rajulan. Seorang. Maksudnya seperti itu ya. Rajul ini isim jamid. Tapi dia bisa jadi hal, muawwal bimushtaq. Maksudnya adalah udkhulu mutarattibin. Masuklah kalian dengan keadaan berurutan. Tertib. Rajulan. Ya. Satu laki-laki, belakangnya, ngikutin belakang seperti itu. Tertib, berurutan. Ya, jadi rajulan ya, mansuban, keduanya mansub alal hal, seperti itu boleh. Keduanya mansub sebagai hal. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah ada hal itu, wala yakunul halu, tidaklah ada hal illa kecuali ba'da tamamil kalam, setelah sempurnanya kalam. Ai ba'da jumlatin tamah, yaitu setelah jumlah yang sempurna. Ya, contohnya di atas tadi semua ya, ja'a zaidun munfaridan, atau ini ja'a zaidun rakiban. Datang rakiban setelah jumlah yang sempurna, yaitu ja'a zaidun. Jumlah mufidah ya. Barulah datang hal ya, yang menjelaskan ya bentuk kedatangannya. Baik. Ba'da tamam al-kalam. Syarat yang keempat, wala yakunu sahibul hali illa ma'rifah. Dan sahibul halnya ya tidak terjadi
Tidak ada kecuali dia ma'rifah. Sahibul hal di sini jaa Zaidun rakiban. Zaidun sahibul hal, ma'rifah, harus ma'rifah. Ya. Kharaja minha khaifan. Ma'rifah, dhamir huwa, dhamir mustatir. Raqibtul farasa musrajan, al farasa, ma'rifah, sahibul hal. Wa arsalnaka, dhamir, ma'rifah. Laqitu Abdullah rakibaini, dhamir tu, dan Abdullah, ya, 6 orang, ma'rifah. Ya, jadi sahibul halnya harus ma'rifah. Kalau nakirah nanti jadi apa? Jumlah atau yang setelahnya jadi apa? Maf'ulun bih. Misalnya tadi jaa talibun, Sifat jadi. nanti jadi sifat tadi jumlahnya jadi na'atnya, nanti ada pembahasannya insyaallah. Baik, kita fokus di hal dulu. Jadi sahibul halnya harus ma'rifah. Ini 4 syarat dari hal, ya. Halnya harus nakirah, ya. Kemudian mayoritas keumuman dia isim mustaq, bisa isim jamid tapi ditakwil, ya. Kemudian hal itu datang setelah jumlah mufidah yang sempurna, ya. Dan sahibul halnya harus ma'rifah. Kemudian al-hal min syibhil jumlah. Ini mengejar zomnya mati lagi, ya. Al-hal min syibhi al-jumlah. Ya, tadi hal di sini, ya, dari isim, ya, di sini, ya. Sekarang apa? Dari syibhu al-jumlah. Ya, qaul halu dzarfan. Syibhul jumlah ada 2, jar majrur atau dzarf. Jadi ada hal yang mufrad tadi, ya. Kemudian ada syibhul jumlah, ada jumlah juga nanti, ya. Ini yang syibhul jumlah kita bahas. Ya qaul halu dzarfan. Hal ini terletak dalam bentuk dzarf. Nahwu ra'aitul hilala bainas sahab. Aku melihat hilal bainas sahab, di antara awan. Aku melihat hilal di antara awan. Maka baina di sini sebagai hal, ya. Sebagai hal, dan dia mudhaf, ya. Dan as-sahab mudhaf ilaihi, seperti itu. Nah, ini contoh yang dzarf, ya. Syibhul jumlah yang dzarf. Baik. Ya, jadi i'rabnya baina itu adalah dzarfu makan, ya, muta'alliqun bimahdhufin hal, seperti itu. Dia dzarf makan berkaitan dengan sesuatu yang dihapus, ya. Yang dihapus itu biasanya kan mustaqir, gitu kan. Berarti ra'aitul hilal mustaqirran, gitu, ya. Dan itu wajib dihapus, menetap, ya. Bainas sahab, di antara awan. Jadi i'rab baina ini dzarfu makan muta'alliqun bimahdhuf, yaitu mustaqirrun tadi, ya, atau istaqarra bisa, dia sebagai hal, seperti itu. Dzarfu makanin muta'alliqun bimahdhufin halun, seperti itu. Baik. Wajar wa majrur. Nahwu fa kharaja minha fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Ya. Maka dia keluar ala qaumihi, kepada kaumnya, fi zinatih, dalam keadaan apa? Berhias, ya, fi zinatih. Nah, ini fi zinatih ini jar majrur, dia terletak sebagai hal, ya. Jar majrur, ya, fi zinatihi muta'alliqani bimahdhufin hal, ay kharaja kainan fi zinatihi, ay mutazayyinan. Kharaja ala qaumihi mutazayyinan, seperti itu, ya. Mutazayyinan maknanya adalah mutazayyinan. Ya. Jadi makna fi zinatihi adalah mutazayyinan, ya. Kharaja ala qaumihi mutazayyinan, dia keluar
kepada kaumnya dengan apa? Berhias seperti itu. Berhias. Mutazayyinan. Wa yata'allaqani bimustaqirrin. Ya, dan keduanya ya, itu muta'alliq berkaitan dengan mustaqir ya, atau istaqarra mahdhufaini wujuban. Yang dihapus keduanya baik mustaqir atau mustaqarra dihapus secara wajib. Ya, maka asal kalimatnya, asal kalamnya adalah ra'aitul hilala mustaqirran baina sahabi, seperti itu. Mustaqirran dihapus wajib. Ya. Dan baina itu dzarfu makan muta'alliq bi mahdhuf, yaitu mustaqirran hal. Ya. Wa huwa mudhaf was-sahab mudhaf ilaih. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi kadzalik. Fa kharaja ala qaumihi ya mustaqirrun ya fi atau mustaqirran fi zinatihi, seperti itu. Dia keluar pada kaumnya ya tetap ya mutazayyinan, tetap berhias. Dan mustaqir istaqar itu wajib dihapus ya. Jadi tadi apa? Fi zinatihi jar majrur muta'alliqan bi mahdhufin hal, seperti itu. Ini hal dari syibhu al-jumlah. Nah, ini kan keadaan ya. Kalau zauq, kembali ke zauq lugawi juga ya. Rasa bahasa kita. Ra'aitul hilal, aku melihat hilal, keadaannya apa? Bainas sahab. Keadaan hilal tersebut di atas awan. Ini keadaan siapa? Keadaan maf'ul bihi, yaitu hilal. Berarti sahibul halnya adalah hilal. Begitu juga fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Nah, ini dia keluar kepada kaumnya dalam keadaan apa? Berhias. Sahibul halnya adalah ya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Seperti itu. Kembalikan ke zauq lugawi kalau bingung i'rab itu. Makanya perlu berlatih. Seorang bisa mendapatkan zauq lugawi itu banyak berlatih ya, melalui waktu yang panjang ya. Semua bisa dilatih. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya, tulab dan talibat al-halu minal jumlah. Hal dari jumlah ya. Wa yaqa'u jumlatan, ay yaqa'ul halu jumlatan. Hal terletak dalam bentuk jumlah khabariyah. Ya, jumlah khabariyah, jumlatan khabariyatan murtabitatan bi jumlah khabariyah, informasi, jumlah yang itu merupakan khabar, informasi. Ya. Bukan berarti khabar namanya mubtada, tidak, tapi khabariyah di sini informasi yang berkaitan murtabitah ya. Bukan berkaitan tapi berhubungan. Ya, dihubungkan, artinya seperti itu. Bi dengan al-wawu bil wawi wad dhamir yang pertama. Yaitu antara sahibul hal ya dengan hal tersebut, yaitu hal jumlah itu dihubungkan dengan wawu dan dhamir yang pertama. Contohnya Allah Azza wa Jal, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang keluar, kharaju min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, ya, wa hum uluf, dalam keadaan apa? Mereka ribuan. Nah, ini hal jumlah. Hum uluf ini apa? Mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Nah, ini 10 menit lagi ya, ini habis filmnya. Ya. Wa hum uluf. Mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah di sini fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin mana? Khabarun. Hal. Halun. Jumlah ismiyah ya, fi mahalli nasbin hal. Wa hum uluf ya. Ya, jumlah ismiyah ini fi mahalli nasbin. Nasbin halun. Nah, dan ini kita perhatikan tulab dan talibat bahwasanya apa? Hal jumlah ini dia dihubungkan dengan apa? Wawu dan dhamir. Wahum. Ya. Dihubungkan dengan apa? Wawu jumlah.
Dihubungkan dengan ini ya, dengan sahibul halnya. Alam tara ilal ladzina kharaju. Tidakkah kau melihat pada orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka wahum ulufun, dalam keadaan mereka ribuan, atau li ulufun, nanti dicari maknanya, dicari di mana. Baik. Jadi dihubungkan dua-duanya itu. Apa jumlah ismiyahnya tersebut dengan sahibul hal. Ya, yaqau jumlatan khabariyatan murtabitatan bi al-wawi wad dhamir. Au bid dhamiri faqat, atau dihubungkan dengan dhamir saja. Seperti ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Ba'dukum li ba'din adu, ini hal jumlah. Terdiri dari apa? Mubtada dan khabar. Mubtadanya mana? Ba'du. Ba'du, khabarnya aduun. Ya, tidak khabar. Dan ini fi mahallin nasbin hal kadzalik. Dan hal jumlah dengan sahibul halnya, yaitu wawu al jamaah pada ihbitu, ya, fi mahalli raf'il fa'il, ya, dihubungkan antara dia, yaitu sahibul hal wawu jamaah dengan hal jumlahnya dengan apa? Dhamir saja. Dhamir mana ini? Dhamir kum. Ahsanta, dhamir kum. Ihbitu, ya, ba'dukum, ya, turunlah kalian ke muka bumi, ya, ba'dukum, sebagian kalian, ya, li ba'din, dengan sebagian yang lain adalah musuh. Aduun. Turunlah kalian dalam keadaan, karena hal yang kita terjemahkan dalam keadaan. Dalam keadaan apa? Sebagian kalian dengan sebagiannya adalah musuh. Aduh. Nah, kemudian yang ketiga, ya, au bil wawi, ya, hal jumlah dengan sahibul halnya dihubungkan dengan wawu saja. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Ya. Ya, halnya adalah, nah, itu ada waw dan dhamir juga kan? sahih. Di sini ada dhamir, tetapi dhamirnya ini kan nggak sama dengan sahibul halnya. Oh iya. Kan? Dhamirnya nahnu. Qalu la in akalahu dhi'bu. Mereka berkata, ya, seandainya dia Yusuf dimakan serigala, gitu ya, serigala, wa nahnu usbah, ai dalam keadaan kita ini usbah, berkelompok. Kita ini sekelompok. Maksudnya di sini walain akalahu dhi'bu ghairu munfaridin. Seandainya Yusuf itu dimakan serigala, dia itu nggak sendirian, gitu. Ada kami, ya. Baik. Nah, ini sahibul halnya mana? hum ini. La innaka lahu dhi'bu wa nahnu usbah. Hu, dhamir hu, sahibul halnya dhamir hu di sini. Dhamir hu. La innaka lahu dhi'bu, seandainya dia Yusuf dimakan serigala, dalam keadaan kami kelompok, maksudnya dalam keadaan apa? Ghaira munfarid. Ya, dalam keadaan ghaira munfarid. Ya. Artinya apa? Ya, insya Allah nggak dimakan lah, seperti itu. Ya. Baik, jadi ini nahnu usbah, ya, mubtada dan khabar di sini fi mahalli nasbin hal, ya, dan rabit, ya, penghubung antara jumlah hal di sini dengan sahibul halnya adalah apa?
wawu saja, yaitu wawu pada sini wa nahnu, ya. Nah, baik. Lain akalahu dhi'bu, seandainya dia dimakan serigala, ghairu munfarid, dia tidak sendiri, dalam keadaan dia tidak sendiri. Artinya kami bisa menolongnya seperti itu. Nah, jadi ini ringkasan pembahasan kita tentang hal, ya. Hal itu berarti ada 3 macam gitu ya. Yang pertama ini yang mufrad ini, raqiban khaifan, ya. Kalau ini jelas mudah insyaallah ya. Dan syaratnya ada 4, ya. Kemudian jenis hal yang kedua, hal dari syibhul jumlah, jar majrur ataupun dharf dan mudhaf ilaih, dan jenis hal yang ketiga adalah hal dari jumlah, ya. Jadi jumlah khabariyah. Khususnya informasi seperti itu. Nah, bisa dipahami? Tulab dan talibat? Ada pertanyaan? Ya kam minal waqt intaha azunu. Cukup ya? Mas Wali. Yang ketiga, Nah, yang ketiga ini kurang paham, Zat. untuk Ya, ya untuk kalau yang pertama kan al-waw bidomir, wa domir kan itu paham. Kemudian domir saja kan ba'dukum. Tapi kalau ketika sahibul halnya itu hu, terus halnya nahnu, jumlah apa namanya, jumlah ismiyah itu kan, ayo, itu Masya hubungannya Allah. Betul. Tadi ya, hubungannya apa? jalan tadi. Baik. Nahnu ini kenapa nggak jadi robit? Karena nahnu dengan hu ini kan berbeda. Ya. Kalau yang pertama tadi, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum. Hum dengan kharaju ya. Hum, yang mereka keluar dari rumah mereka, wahum, dan mereka dalam keadaan uluf. Berarti hum dengan sahibul halnya kan sama. Iya. Hum di Sama. sini, hum di sini menceritakan sahibul hal, menceritakan keadaan sahibul Iya. hal. Kalau di sini tidak menceritakan keadaan Yusuf, nahnu di sini ya saudara-saudaranya. Lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Ya. Tapi dia hal ya. Dia hal, nahnu usbah ini hal. Makanya nahnu bukan penghubung, penghubungnya wawu saja. Karena kalau penghubung itu ya harus sama. Sama ya. Kharaju wahum. Mereka keluar dan mereka dalam keadaan uluf gitu kan. Kalau ini akalahu wa nahnu, nah nahnu ini lain gitu. Kalau misalnya akalahu Kan kalau yang wahwa, ya. nah itu bisa. Ini nahnu beda. Kan hal ini kan kalau yang di mufrad itu dia kan menjelaskan apa namanya, bisa fa'ilnya, bisa maf'ulnya gitu kan, bisa kedua-duanya gitu kan. Nah kalau yang di hal jumlah ini berarti dia menjelaskan sama juga ya, sama fa'il juga. Kharaju wahum uluf, sedangkan mereka dalam keadaan uluf, menjelaskan fa'il. Itu fa'il. Nah, ihbitu berarti ini maf'ul. Ihbitu kan? Lah, ihbitu fi'il amr ya, akhi. Iya, amr, tapi yang diamr kan Fi'il amr itu ihbitu wawul jamaah sebagai fa'il kan. Misalnya Anda bilang antum ijlis. Iya. Untuk yang ketiga ini ya, lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Jadi sahibul halnya di sini adalah dhamirhu. Yang mana dhamirhu tersebut kembali ke Yusuf tentunya ya. Lain akalahu dhi'bu, jika dia dimakan serigala dalam keadaan nahnu usbah, kita atau kami usbah, ya, berkelompok. Ya, bermakna lain akalahu dhi'bu ghairu munfaridin hakadha. Jika dia dimakan serigala dalam keadaan dia tidak sendirian. Ya. Jadi hal wa nahnu usbah, ya, hal jumlah di sini itu sahibul halnya adalah dhamirhu. Ya. Ini tadi terputus penjelasannya sampai di nomor 2. Kalau nomor 2 insyaallah mudah-mudahan jelas ya. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya.
Dan yang menjadi rabit ya, penghubung ya, di nomor 2 tadi adalah dhamir saja, yaitu dhamir kum ya. Kemudian yang ketiga yang menjadi penghubung adalah al-wawu faqat ya, al-wawu faqat ya. Berbeda dengan yang pertama, yang menjadi penghubung adalah wawu dan dhamir ya, karena wahum nomor pertama itu wahum uluf ya, dan mereka ya, ini sama, hum itu dhamir hum itu sama dengan sahibul halnya, yaitu dhamir atau wawu al-jamaah pada kata kharaju, dan mereka keluar wahum ya, dalam keadaan mereka uluf ya. Adapun yang ketiga itu robitnya, penghubungnya hanyalah wawu saja, dan nahnu di situ bukan termasuk robit ya. Dan wa nahnu usbah menjelaskan keadaan dhamirhu pada kata akalahu ya. Seperti itu Mas. Barakallahu fikum jami'an.